Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, kita jadi mendengar banyak istilah baru yang sebelumnya mungkin masih jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Misalnya istilah physical distancing, anosmia, comorbid, badai sitokin, happy hypoxia, dan lain sebagainya yang sudah pernah Great Kids bahas. Nah, sekarang giliran istilah long COVID yang bakal kita bahas bersama Kids. Apakah kamu tahu apa itu long COVID? Istilah ini belakangan mencuat dan banyak dibicarakan. Yeps, vaksin atau obat untuk COVID-19 akibat infeksi virus corona belum bisa dipastikan kapan bisa digunakan secara massal. Tapi sekarang sudah muncul lagi fenomena long COVID. Yuk kita cari tahu apa sih sebenarnya long COVID ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu long COVID? Istilah long COVID mengarah pada fenomena gejala-gejala yang dialami pasien setelah terpapar COVID-19. Istilah long COVID juga biasa disebut sebagai post-acute COVID-19. Istilah tersebut merujuk pada kondisi di mana gejala-gejala COVID-19 masih dialami oleh pasien ketika mengalami perbaikan klinis atau setelah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan PCR. Oleh karena hal itu, pasien tersebut harus menjalani perawatan lebih lama di rumah sakit daripada pasien COVID-19 lainnya. Pasien bisa membutuhkan perawatan kurang lebih selama 3 minggu lamanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara-negara Eropa, diketahui bahwa 9 dari 10 pasien yang dirawat akibat COVID-19 bisa mengalami fenomena long COVID ini. Bukan hal baru. Fenomena long COVID yang terjadi pada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 rupanya bukanlah hal yang baru. Fenomena tersebut telah terjadi selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, yakni sekitar selama hampir setahun. Hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis patologi klinik Primaya Hospital Bekasi Timur, Dr. Muhammad Irhamsyah berdasarkan kompas.com. Menurut pemaparan Dr. Irhamsyah, long COVID ini biasanya terjadi pada pasien dengan keluhan gejala ringan. Mereka rata-rata mengalami gejala long COVID lebih dari 3 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan setelah gejala awal dialami. Masih terus diteliti. Seperti yang telah banyak diketahui, virus SARS atau sering kita sebut sebagai virus corona penyebab COVID-19 adalah jenis virus baru. Sampai saat ini, penelitian mendalam masih dilakukan di seluruh dunia untuk mengetahui virus dan penyakit yang disebabkannya. Peneliti dan ahli terus berjuang meneliti lebih banyak. Terlebih lagi, penyakit yang ditimbulkan virus tersebut sejauh ini termasuk berbahaya dan menyebabkan kematian. Menurut Dr. Irhamsyah, penelitian menyatakan bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini bergantung seberapa berat kerusakan organ yang dialami oleh pasien. Nah, hal itu nantinya bakal menimbulkan potensi pasien mengalami gejala berkelanjutan. Selain itu, pasien juga akan melalui proses perbaikan organ tubuh yang memakan waktu lama. Bagaimana pasien dikatakan mengalami long COVID? Menurut Dr. Nurhaniyati, dokter spesialis paru Primaya Hospital Karawang, seseorang bisa dikatakan terkena long COVID dilihat dari lamanya perawatan. Selain itu, juga dari gejala-gejala yang muncul mulai dari ringan hingga berat, Kids. Nah, gejala COVID-19 yang muncul bisa bertahan lama, tergantung pada berat atau ringannya suatu penyakit. Nantinya, semakin berat gejala COVID-19 yang muncul, maka akan semakin lama pula efek yang diderita oleh pasien COVID-19 tersebut. Gejala yang paling umum terjadi selama long COVID adalah sakit kepala, nyeri otot, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu long COVID? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!